Ya pilihannya kalau menurut saya, kalau saya sebenarnya milih Nadio Argawinata. Tapi sebenarnya Nadio ini, kenapa Nadio? Karena secara statistik di Liga Domestik tampil cukup bagus, Ya. membawa Borneo FC 6 laga beruntun selalu menang. Kurang Hah? lebih 3 hari lagi kita akan sama-sama menyaksikan pertandingan antara timnas Indonesia melawan Arab Arab Saudi. Saudi. Ini Dan yang lagi rame nih. yang bikin makin ramenya lagi Fitri, yang tadinya kita diizinkan membawa 29 orang pemain, Betul. tapi kali ini kita mendapatkan informasi akhirnya cuma boleh 23 orang pemain. Ada 6 orang yang harus Yang dicoret. harus dicoret. Dan itu berat sekali ya buat Kluivert ya. Betul, dan seperti apakah potensi kemenangan kita di Betul. tanggal 9 Oktober nanti, kita sudah bersama dengan Kita tanya ahlinya, narasumber Bang kita, Akmal. Bang Akmal. Halo. Bang, selamat pagi Bang. Halo Bang Akmal. Selamat pagi, salam sepak bola. Salam sepak bola. Bang, ini kita langsung nih Bang. Ini Langsung aja ini udah yang ahlinya tadinya ini mah. 29 kuotanya, sekarang jadi 23, ditambah lagi juga kuota nonton di sana juga dikurang. Nggak Aduh, banyak. Ini gimana sebenarnya nih, gimana Bang? Bang? Pertandingan Indonesia sama Arab Saudi memang sengaja dibuat orangnya dikurangin karena kan katanya 3 orang pemain di Arab Saudi juga akan tidak bermain di laga tanggal 9 Oktober nanti Bang. Ya, ini pertandingan penting dan genting ya untuk kita bisa lolos ke Piala Dunia. Hanya 180 menit, 90 menit melawan Arab Saudi, 90 menit melawan Irak. Momentum yang pastinya akan sangat mendebarkan, khususnya untuk publik sepak bola Indonesia yang mendambakan kita bisa lolos ke Piala Dunia dengan nama Indonesia. Karena sebelumnya kita pernah lolos Piala Dunia 1938, tapi dengan nama Hindia Belanda. Nah, momentumnya memang berdasarkan aturan dari FIFA nanti akan masuk line up adalah 23 pemain. Bukan Indonesia saja, Arab Saudi juga, Irak juga hanya akan memasukkan 23 pemain dalam line up. Namun demikian, pemain yang tidak masuk di line up melawan Arab Saudi misalnya, bisa saja nanti masuk line up di ketika melawan Irak. Jadi 29 pemain tetap masuk daftar pemain yang tampil di Piala Dunia, hanya di line up nanti akan dilihat sejauh mana kondisi mereka, baik itu kondisi fisik, kesehatan maupun kondisi mental. Dan itu pasti akan menjadi pilihan yang sulit buat pelatih Patrick Kluivert ya, karena untuk menentukan 23 pemain dari 29 pastinya ada 6 pemain yang akan tidak disertakan dalam line up melawan Arab Saudi nantinya. Tapi tim pelatih saya yakin akan punya analisa tersendiri bagaimana menentukan 6 pemain yang tidak akan disertakan. Tapi yang paling penting dari pertandingan ini adalah bahwa setiap pertandingan adalah final buat Indonesia ya. Karena untuk lolos ke Piala Dunia setidaknya kita harus menjadi juara grup, dan ini tugas yang tidak mudah. Karena lawan yang kita hadapi secara ranking misalnya kita jauh 2 kali lipat di bawah mereka. Irak posisi 57, Arab Saudi posisi 58, Indonesia 119 FIFA. Kemudian dari sisi pengalaman main di Piala Dunia juga kita kalah dibandingkan 2 negara yang akan kita lawan. Irak itu sekali tampil di Piala Dunia pada 1986, sementara Arab Saudi sudah 7 kali tampil di Piala Dunia sejak 1994. Artinya apa? Artinya secara ranking FIFA dan secara pengalaman kita kalah. Begitu juga misalnya adaptasi terhadap iklim di Arab Saudi ya. Bagaimanapun 2 negara yang kita hadapi adalah 2 negara Timur Tengah yang pastinya sudah adaptasi dengan iklim yang ada di Arab Saudi nantinya. Bandingkan dengan Indonesia yang mayoritas pemain kita adalah pemain dari keturunan atau yang dinaturalisasi. Yang main juga di Eropa yang udaranya pasti berbeda. Jadi aklimatisasi ini juga penting, adaptasi terhadap cuaca juga penting. Yang sayangnya para pemain kita yang main di Eropa baru bisa berkumpul pada hari ini gitu kan, sehingga tidak punya banyak waktu untuk mempersiapkan diri beradaptasi dengan cuaca. Kalau kemudian Arab Saudi hanya punya 2 pemain yang main di luar negeri atau di Eropa, main di salah satunya main di Swiss. Kemudian kalau Irak mereka punya 17 pemain yang main di luar negeri ya. Sementara Indonesia punya 15 pemain yang main di luar negeri, tapi mayoritas
main di Eropa. Nah, ini yang mungkin menjadi handicap buat tim nasional Indonesia menghadapi laga penting melawan Arab Saudi dan juga melawan Irak. Oke Bang, nantinya dengan ada pencoretan 6 pemain ini akan pengaruh nggak sih kekompakan tim saat melawan Arab Saudi Bang? Ya, saya pikir tidak akan terpengaruh ya. 29 pemain mereka dipanggil pastinya sudah dilihat kondisi atau kesiapan fisik dan mentalnya. Bahkan banyak pemain juga yang yang langganan tim nasional Indonesia terbuang. Misalnya Marcelino Ferdinand, kemudian mencetak 2 gol ke gawang Arab Saudi ketika kita mencetak sejarah menang untuk pertama kalinya melawan Arab Saudi sepanjang sejarah. Kemudian Ivar Jenner juga tidak dibawa. Kemudian 2 pemain langganan Sintayong ketika menangani tim nasional Indonesia, Pratama Arhan dan Kapten Asnawi Mangku Alam juga tidak disertakan, termasuk Rafael Strike. Artinya memang ini pemain yang 29 pemain ini adalah pilihan yang mereka harus siap untuk main sebagai 11 pemain utama atau masuk dari bangku cadangan atau hanya diminta untuk menyaksikan pertandingan sebagai persiapan untuk partai selanjutnya. Di uji coba melawan Lebanon dan juga Cina Taipei juga demikian kan, di mana 28 pemain yang dipanggil tapi yang masuk line up hanya 23, ada 5 pemain yang tidak masuk line up. Jadi hal ini hal yang biasa buat pesepak bola ketika mereka membela tim nasional. Tinggal bagaimana tentunya Patrick Kluivert memilah-milah siapa pemain yang nantinya tidak masuk dalam daftar line up. Pastinya akan dilihat kondisi kesehatannya. Seperti kemarin misalnya ketika kita uji coba lawan Cina Taipei dan Lebanon, Justin Hafner dan juga Ragnar Ortmangun kan disertakan, tapi di 2 pertandingan tidak masuk line up karena memang kondisi fisiknya tidak cukup mumpuni dan juga masih mengalami cedera. Jadi siapapun nanti yang diturunkan dalam line up 23 pemain ya mereka harus siap, dan mereka yang tidak dimasukkan dalam line up bukan berarti mereka dicoret dari tim nasional, tapi mungkin mereka dipersiapkan untuk partai melawan Irak nantinya. Bang, untuk pertandingan melawan Arab Saudi ini, faktor-faktor apa saja yang harus diwaspadai sama timnas Indonesia? Apakah hanya pemainnya saja kah? Atau strategi kah? Atau memang tadi yang juga sempat Bang Akmal bilang cuacanya kah? Dan siapa saja pemain-pemain timnas Arab Saudi yang harus diwaspadai oleh Patrick Kluivert dan juga timnas Indonesia? Ya, kalau kita lihat Arab Saudi ya, ini kan berbeda Arab Saudi saat ini dengan sebelumnya. Sebelumnya ditangani Roberto Mancini, tapi sekarang Arab Saudi sudah ditangani kembali oleh Harvey Renald, yang merupakan pelatih yang mengantarkan Arab Saudi mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022. Ini pelatih yang cukup berpengalaman, berasal dari Prancis. Handicap seperti yang tadi saya katakan, faktor adaptasi terhadap aklimatisasi terhadap cuaca di Arab Saudi ini penting. Ini juga akan menjadi salah satu problem buat tim nasional Indonesia. Selain tentunya problem-problem non teknis, karena bagaimanapun kalau kita lihat secara non teknis Arab Saudi dalam tanda kutip saya katakan sudah membeli Piala Dunia, karena di babak keempat kualifikasi Piala Dunia ini dimainkan di negara mereka, di Arab Saudi. Kemudian sponsornya adalah Aramco, perusahaan milik Arab Saudi. Yang kedua, jadwal juga menguntungkan Arab Saudi, di mana Arab Saudi main lawan Indonesia, habis itu istirahat, Indonesia melawan Irak, dan baru setelah itu Arab Saudi akan berhadapan dengan Irak. Yang ketiga, handicap yang kita hadapi adalah wasit ketika menghadapi Arab Saudi adalah dari Kuwait, Abdullah Jumail. Memang beda negara, tapi ini merupakan negara serumpun, sama-sama bisa bahasa Arab. Artinya ini yang salah satu non teknis yang bisa mengganjal tim nasional Indonesia. Memang beberapa waktu lalu PSSI sempat melakukan protes terkait dengan jadwal pertandingan yang sangat mepet. Yang kedua terkait dengan wasit, tapi tidak digubris oleh AFC sebagai pemegang pucuk pimpinan untuk menentukan jadwal dan juga wasit di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Selain itu ada beberapa pemain Arab Saudi yang juga patut diwaspadai ya, walaupun Said Abdul Hamid, pemain mereka yang main di Lille, itu tidak dibawa karena mengalami cedera. Tapi banyak pemain Arab Saudi yang saya pikir mereka punya pengalaman yang sangat tinggi membela negara mereka ya, dan
Salah satunya ya tentunya saja adalah kapten tim mereka yang sangat berpengalaman, dan ini juga harus menjadi tantangan sendiri uh, buat Indonesia. Salim Aldosari ini salah striker yang sekarang masuk dalam nomine 3 calon pemain terbaik Asia bersama dengan Afif Akram dari Qatar dan juga Arif Aiman dari Malaysia. Namun kabar terakhir, striker ini sedang mengalami cedera dan sedang dalam proses pemulihan. Jadi ya moga-moga, dalam tanda kutip ya, moga-moga tidak bisa Tidak bermain main di tanggal 9 ya. betul dengan maksimal. Mereka juga Arab Saudi punya pemain yang main di Lawson Sport. Ini dulu kalau Lawson ini klubnya Kurniawan Dwi Wilianto, pemain kita, Muhannad Al Saad, kemudian juga ada Marwan Al Salafi yang main di Antwerp Belgia. Mereka punya 2 pemain yang main di luar negeri. Tapi kelebihan dari Arab Saudi adalah mereka hanya ada 2 pemain mereka yang main di luar negeri, sementara sisanya adalah main di Liga Arab tentunya, dan mereka punya waktu yang lebih cepat untuk berkumpul. Kemudian juga soal adaptasi cuaca mereka tidak punya masalah. Jadi mereka setidaknya diuntungkan dengan situasi mereka jadi tuan rumah dan tidak banyak pemainnya main abroad di luar negeri. Ditambah pastinya mereka juga punya pengalaman yang sedikit agak pahit ya, ketika di babak ketiga melawan Indonesia ditahan imbang 1-1 di Arab Saudi, kemudian kalah 0-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Artinya mereka pastinya sudah lebih siap untuk menghadapi laga ketiga dalam 1 tahun berturut-turut ini melawan Indonesia. Salah satu kelebihan Arab Saudi kan mereka secara fisik juga sangat bagus, kemampuan individu juga cukup bagus, dan juga yang paling penting ya mental, karena di pertandingan sepak bola ini yang paling menentukan selain skill individu adalah mental. Nah, mental untuk lolos Piala Dunia harus diakui dimiliki oleh Arab Saudi, dan ini akan menjadi tantangan buat Indonesia. Kalau dari sisi kemampuan teknis atau nilai market value, Indonesia di atas dari 2 negara yang kita lawan, karena kita banyak pemain yang kita hadirkan dalam program akselerasi kita lewat proses naturalisasi. Harga market value pemain kita sampai 511 miliar lebih gitu kan, sementara Arab Saudi cuma 475 dan Irak 385 miliar. Tapi ini kan harga pemain. Apakah harga akan menentukan juga prestasi? Kan tidak menentukan juga. Kualitas. Yang menentukan prestasi adalah seberapa banyak kita bisa mencetak gol ke gawang lawan. Artinya di pertandingan ini yang menentukan adalah kita harus bisa mencetak gol lebih banyak dari lawan kalau kita ingin lolos ke final. Nah, ini problem juga buat tim nasional Indonesia. Kenapa? Karena striker andalan kita misalnya oleh Romani baru pulih dari cedera. Kemudian juga Rozil Sra yang baru saja melakukan debut bersama tim nasional Indonesia, penampilannya juga belum begitu maksimal. Ditambah lagi misalnya Emiliano Jonathan yang sudah debut juga bersama tim nasional Indonesia sebagai sayap kanan. Secara permainan oke, tapi belum tentu secara mental, karena sepak bola ini bukan permainan individu tapi permainan tim. Artinya PR-PR ini yang harus dibenahi oleh Patrick Kluivert bersama tim kepelatihannya. Tapi menurut saya, kalaupun kemudian saat ini kita harus realistis, peluang kita untuk lolos Piala Dunia dibandingkan Arab Saudi sebagai tuan rumah dan Irak juga yang punya pengalaman main di Piala Dunia, ya kita posisinya underdog gitu kan. Kalau melihat dari sisi-sisi teknis dan non teknis tadi. Tapi kan Piala Dunia ini biasa menghadirkan kejutan gitu kan. Sehingga kemudian harapan kita sebagai negara yang memberikan kejutan buat 2 negara dari Timur Tengah ini. Amin. Bang, ini ada pertanyaan dari YouTube nih Bang. Kira-kira siapa aja Bang Akmal 6 pemain yang dicoret Kluivert jelang lawan Arab? Ya, kalau kita lihat kondisi terakhir, kita mulai dari penjaga gawang ya. Yang pasti Emil Audero kemudian tidak ikut serta, digantikan posisinya oleh Nadio Argawinata. Kemudian juga ya, Patrick Kluivert memanggil kiper PSM Makassar, kiper muda Muhammad Reza Arya. Namun kalau dari sisi ada 4 kiper yang sekarang ada Martin Paes yang juga baru sembuh dari cedera, kemarin main di Liga Amerika Serikat dari bangku cadangan 8 minggu istirahat dari bermain. Tentu secara
apa ya, secara teknis pastinya ada sedikit kendala di mana iklim kompetisinya sedikit hilang karena 8 minggu istirahat. Jadi kalau dari sisi kiper, kalau kemudian Patrick Kluivert hanya akan memasukkan dua kiper dalam line up, ya pilihannya kalau menurut saya, kalau saya sebenarnya milih Nadio Argawinata. Tapi sebenarnya Nadio ini, kenapa Nadio? Karena secara statistik di Liga Domestik tampil cukup bagus. Ya. Membawa Borneo FC 6 laga beruntun selalu menang. Sekarang ada di puncak klasemen. Kebobol tidak clean sheet 3 pertandingan saja, 3 pertandingan, kemudian 3 pertandingan kebobolan, dibanding misalnya dengan Hernando Ari yang persebayanya secara peringkat jauh di bawah Borneo FC. Tapi pelatih kiper kita kan memprioritaskan Hernando Ari ketika memanggil 3 kiper, yakni Emil Audero, kemudian juga Martin Pas dan juga Hernando Ari. Sementara Nadio baru dipanggil ketika ada kabar Emil Audero Mulyadi mengalami cedera. Jadi menurut saya kalau dari hitung-hitungan itu semua, posisi kiper kemungkinan akan diambil alih oleh Martin Pas dan juga Hernando Ari. Sementara Nadio dan juga Arya mungkinan tidak akan masuk dalam line up. Sementara di posisi belakang saya pikir posisi yang paling mungkin untuk terjadi pergeseran pemain adalah di posisi bek kiri, karena sangat banyak sekali ada Sen Patinama, Dan James, kemudian Calvin Verdong, Sen Patinama, Ian Sayuri. Saya pikir posisi ini yang kemungkinan ada di antara pemain yang tidak masuk. Kalau saya diminta kalkulasi, kemungkinan antara Sen Patinama atau juga Ian Sayuri, karena di posisi bek kanan ada Yakob Sayuri juga yang bisa juga main di posisi kiri, ada Eliano Redax juga. Kemudian di posisi tengah kalau saya melihat potensi yang kemungkinan di posisi belakang juga Justin Hubner yang di 2 pertandingan uji coba tidak main, mungkin juga tidak akan masuk line up. Jadi sudah 4 itu. Kemudian di posisi tengah saya lihat mungkin Nathan Choaon tidak masuk dalam line up karena pilihan-pilihannya cukup banyak. Ada pemain-pemain pengalaman di sana, ada Mark Klok, ada Beckham Putra, kemudian juga diantaranya ada Beckham Putra, ada Stefano Lillipali, di tengah ada Tom Hay. Jadi mungkin saja yang tidak masuk dalam line up di posisi lini tengah adalah Nathan Choaon. Kemudian kalau di depan memang pilihannya terbatas. Oleh Romani kita harapkan bisa tampil paripurna walaupun baru sembuh dari cedera dan pastinya akan sedikit mengalami kendala untuk adaptasi sekaligus merasakan atmosfer pertandingan. Ada Muhammad Ramadan Sananta, ada Mauro Zylstra. Kalau melihat dari komposisi ini, kemungkinan Ramadan Sananta yang akan diistirahatkan melawan Arab Saudi, berusaha untuk memaksimalkan oleh Romani dan juga Mauro Zylstra. Saya pikir mungkin itu salah satu prediksi saya siapa pemain yang mungkin tidak masuk dalam line up dari 29 pemain yang dibawa. Kalau tadi udah Bang Akmal coba petakan siapa aja pemain-pemain yang akan tidak tampil, kira-kira kalau dari sisi kita ngelihatnya dari sisi Arab Saudi nih Bang, kira-kira siapa aja pemain-pemain Indonesia yang harus diwaspadai oleh Arab Saudi atau yang akan menjadi pemain kunci dari timnas Indonesia Bang ketika melawan Arab Saudi? Ya, kalau belajar dari pertandingan terakhir kita berhadapan dengan Arab Saudi dan kita menang 2-0 melawan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, saya pikir Patrick Kluivert harus belajar banyak dari strateginya Sintayong. Ketika itu adalah bagaimana dari mulai pertandingan membuat Arab Saudi itu tidak bisa mengembangkan permainan dengan bermain keras tentunya dan juga melakukan pressing tinggi agar Arab Saudi tidak bisa berkembang dalam sisi permainan, dan itu harusnya bisa dilakukan oleh tim nasional Indonesia saat ini. Yang kedua, biarkan Arab Saudi untuk kemudian berinisiatif melakukan serangan dan tarik para pemain mereka untuk bermain high defense, ya, defense yang tinggi seperti ketika kita menang 2-0 kan defense-nya Arab Saudi itu terlalu jauh dari pertahanan, sehingga kemudian ketika kita melakukan counter attack maka mereka akan sangat kesulitan untuk mengantisipasi sampai akhirnya bola 2 gol dari Marcelino Ferdinand kan tercipta ketika itu lewat serangan balik.
salah satunya lewat Kelvin Verdong yang melakukan umpan bagus kepada Marcelino Ferdinand. Jadi menurut saya strategi yang kemarin mungkin dipakai oleh Sintayong itu bisa diadopsi oleh Patrick Kluivert untuk bisa mengambil poin berhadapan dengan Arab Saudi. Tapi apakah Kluivert akan melakukan itu semua? Karena bagaimanapun sebagai pelatih pasti punya gengsi dan punya style of play tersendiri. Kalau kita lihat memang gayanya Patrick Kluivert dengan Sintayong ini agak berbeda ya. Kalau Sintayong lebih mengutamakan pertahanan, kompleks defense counter attack. Kalau kemudian Kluivert lebih mengedepankan pada ball position. Karena dalam 2 uji coba terakhir bagaimana ball position kita ini sangat tinggi sekali, lawan Cina Taipei sampai 81%, kemudian lawan Lebanon juga sampai kisaran 75%. Tapi yang paling penting bukan penguasaan bola sekarang, itu kan bagaimana bisa mencetak gol lebih banyak dari lawan. Karena sepak bola resultan saat ini lebih mengutamakan hasil dibanding dengan permainan indah. Oke, jadi untuk melawan Arab besok lebih baik timnas ini menyerang atau bertahan nih Bang, dengan komposisi pemain yang tadi Abang sebut. Yang pasti kan Arab Saudi pasti akan berusaha untuk memaksimalkan posisi mereka sebagai tuan rumah. Dukungan besar dari supporter mereka, harapan mereka bisa lolos Piala Dunia langsung gitu kan, tanpa kemudian lewat playoff. Ini yang kemudian mungkin menurut saya Arab Saudi akan punya inisiatif untuk memborbardir pertahanan Indonesia sepanjang pertandingan. Setidaknya 15 menit awal ini akan menjadi masa yang krusial, begitu juga nanti 15 menit terakhir. Nah, tinggal bagaimana Patrick Kluivert menyiasati menghadapi Arab Saudi di 15 menit awal ini agar kita bisa setidaknya punya komunikasi dan koordinasi yang bagus di lini pertahanan. Karena saya melihat kemungkinan Arab Saudi akan berinisiatif untuk menyerang habis-habisan pertahanan Indonesia di 15 menit awal. Kalau ini bisa kita kuasai, mungkin menit selanjutnya kita akan tampil lebih tenang. Makanya ketika tadi di awal saya katakan ini mental akan sangat menentukan. Dan kita harapkan pemain-pemain kita, diaspora kita yang main di luar negeri dengan pengalaman yang dimiliki, bisa menjaga mentalitasnya sehingga kemudian tidak inferior berhadapan dengan Arab Saudi. Karena kalau bicara rekor pertemuan kan dari 14 pertemuan berhadapan dengan Arab Saudi kita baru sekali menang, dan itu terjadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Selebihnya 2 kali imbang dan sisanya kalah gitu. Jadi kita sangat inferior kalau bicara rekor pertemuan. Namun yang menarik adalah ini pertemuan yang buat 3 tim yang semuanya dilatih oleh pelatih baru. Kita tim nasional Indonesia, Kluivert menggantikan Sintayong, kemudian Hervé Renard dari Arab Saudi menggantikan Roberto Mancini, kemudian juga dari Irak Graham Arnold kan posisinya juga menggantikan Hassan Jesus. Artinya 3 pelatih yang menangani 3 tim di babak keempat ini di grup ini sama-sama pelatih baru. Jadi sejatinya posisi Kluivert, posisi Hervé Renard dan juga posisi Graham Arnold dalam posisi setara. Tinggal bagaimana ketiganya perang strategi di lapangan. Baik, Bang Akmal, terima kasih lengkap sekali prediksinya, Bang. Masih ada 1 pertanyaan yang pengen ditanyain, cuma memang waktunya sudah nanti kita habis. main aja ke tempat Bang Akmal ya. Siap, terima kasih Bang Akmal atas informasi-informasinya. Ntar kita main ya Bang. Thank you Bang Akmal. Oke, terima kasih. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Wah, luar biasa ya, Bang Akmal tuh kalau ngasih prediksi lengkap banget, detail. Sampai benar-benar prediksinya tuh wah. Dan nggak pelit ya sama informasi. Betul. Kita dikasih informasi detail gitu ya, walaupun pertanyaan kita 1 tapi langsung dikasih. Betul. Lu pasti abis ini bakal nanya ini nih kemungkinan. Iya, gitu. Visioner banget emang Bang Akmal, luar biasa. Luar biasa ya. Udah ahlinya udah. Secara jam tayang juga tidak bisa dipungkiri ya. Jam terbang kayak. Jam terbang. Baiklah, terima kasih Oke obrolan kita mengenai prediksi dan perkiraan 6 pemain yang tidak akan dipanggil oleh Patrick Kluivert mengakhiri Morning Zone edisi hari ini. Ya, kita doakan menang timnas ya. Akhir kata saya Tommy pamit. Saya Fitri pamit. Mewakili tim yang bertugas hari ini kita pamit. Kita ketemu lagi besok Morning Zone dari hari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 10 pagi. 10 pagi. Selamat pagi. Sampai jumpa. Beraktivitas. Selamat hari Senin. Selamat hari Senin.